Bismillahirrahmanirrahim. Hewan kurban. Berikut ini kriteria hewan kurban. Nomor 1 kriteria sah. Kriteria 2 adalah kriteria sunnah. Kriteria sah, bila terlanggar maka kurbannya batal. Sedangkan kriteria sunnah, bila ada pada hewan semakin menambah pahala. Bila pun tidak ada maka tetap sah. Kita lihat kriteria sah, yaitu kriteria yang jika tidak ada pada hewan kurban maka kurban menjadi tidak sah. Di antaranya A. Kepemilikan yang halal. Dalilnya hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ini menunjukkan kepada kita, bila antum berkurban tapi hewannya didapat dengan cara yang haram, maka kurbannya tidak sah. Dan cara mendapatkan yang haram ini misalnya mencuri. Saking pengennya kurban, ada yang nekat mencuri dagangannya peternak, maka kurbannya tidak sah. Contoh yang lain didapatkan dengan cara berhutang riba. Saking pengennya kurban, dan biasanya yang sampai nekat begini ini adalah orang-orang yang mau kurban karena tidak mau malu. Adapun mau kurban sangat pengen sampai ngutang, itu hanya keinginan karena ingin berkurban. Adapun yang nekat sampai ngutang riba, biasanya ini adalah orang-orang yang nekat mau kurban karena tidak mau malu. Sebagian orang berkata, kalau tahun ini kita nggak kurban orang bilang apa? Bahkan ada yang bilang gini, kita ini sudah setiap tahun 2 ekor, kalau tahun ini cuma 1 orang bilang apa? Kata-kata orang bilang apa itu menunjukkan bahwa kurbannya dipaksakan bukan karena Allah, melainkan karena kata orang alias kata manusia, alias nggak mau malu. Lalu sebagian orang kurbannya yang satu biayanya, sedangkan yang satu lagi ngutang dengan cara riba. Maka kurban yang seperti ini tidak diterima. B. Baru sah bila jenisnya sesuai ketentuan syariat. Apa jenis hewannya? Unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Kerbau masuk karena kerbau itu sepupunya sapi atau saudara kandung. Sedangkan domba adalah termasuk kambing. Cuma dibedakan dengan nama kita aja, nama-nama Indonesia. Di luar dari ini maka tidak sah. Misalnya berkurban dengan ayam, meskipun total dagingnya lebih banyak. Anggaplah kalau dia timbang-timbang kambing paling-paling dapat 20 kilo bersih dagingnya. Dia bilang aku kurbankan 1000 ekor. Kebetulan punya peternakan. Maka tidak sah karena tidak sesuai dengan bahimatul an'am. Begitu juga misalnya korban bebek atau korban kepiting. Cuman gimana nyembelih kepiting? C. Baru sah apabila hewannya mencapai usia minimal. Lebih dari itu boleh. Bila domba maka usia minimalnya 6 bulan, jalan usia 7 bulan. Kambing genapnya 1 tahun alias minimal 1 tahun, jalan usia 2 tahun. Sapi minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Ini usia minimal. Tahunya dari mana? Haruskah ada akta kelahirannya? Jawabannya tidak harus ada akta kelahiran. Antum boleh berbekal dengan kata-katanya pedagang. Bila dia dusta maka yang menanggung dosanya adalah si pedagangnya. Lebih bagus lagi bila kita ditemani sama yang ngerti perhewanan. Maka berbekal dengan perkataan orang yang kita yakini ilmunya, maka ini pun sah, tidak masalah. D. Dia harus bebas cacat. Dan cacat di sini ada 2 model. Ada cacat yang menyebabkan tidak sah dan ada cacat yang hanya mengurangi pahala. Ada juga yang tidak bisa dibilang cacat sehingga kurban sah dan hewannya tidak berkurang pahalanya. Cacat yang menyebabkan tidak sah kurban adalah 1. Buta sebelah atau bahkan buta dua-duanya. Yang jelas butanya, yang perlu di highlight jelas butanya, karena ada buta yang tidak jelas. Misal butanya jelas, matanya itu kayak kismis, yaitu mengerut atau bahkan tercongkel, intinya buta. Atau katanya si peternak ini buta, makanya kalau dia giniin tidak kedip dia misalnya. Kalau kita yakin ini buta, yang butanya jelas, maka tidak sah. Adapun buta yang tidak jelas, sebenarnya dari jauh normal-normal aja, cuman misalnya anggaplah dia nggak bisa belok, dia kalau jalan tidak ada belok kiri, hanya bisa belok kanan, atau mungkin otaknya tidak bekerja sebelah. Lah anggap aja ini kambing buta ndak ya? Kok ndak pernah belok kiri? Selalu dia tuh datangnya ke kanan pada kita di kiri. Butanya ndak jelas. Kalau dilihat matanya normal, maka ini insya Allah tidak mengapa. 2. Sakit dan jelas sakitnya. Yang perlu di highlight adalah jelas sakitnya. Misalnya dia berbaring dan ndak bisa bangkit. Di sekitar hidungnya ada banyak lalat, kemudian di dekat bibirnya ada misalnya liur. Anggaplah punya ini Pak, kenapa Pak? Oh ini sakit ini, kena virus Kak. Iya kayaknya. Sudah jelas-jelas sakit, tapi ditawarin murah misalnya. Tapi ini murah Mas, ini 500.000 aja. Kayaknya bisa diobatin. Kasih obat Paramek apa Panadol. Ternyata sampai hari berkurban kau tidak sembuh-sembuh. Di luar dari perkiraan ternyata dia tidak sembuh. Maka hewan ini tidak sah bila dikurbankan. Ketiga, pincang dan jelas pincangnya. Yani misalnya patah kakinya 1. Atau dia kalau berjalan memang kelihatan pincang. Kalau dia beriringan, maka dia senantiasa terlambat di belakang. Maka ini jelas pincangnya. Yang perlu dicatat, bagaimana kalau
pincangnya sesaat sebelum dikurbankan. Misalnya waktu ditarik ke arah penyembelihan, intinya kakinya terosok dalam lubang. Padahal ini sebentar lagi mau dikurbankan. Waktu mau diangkat, kakinya patah. Bagaimana? Maka para ulama kita mengatakan, bila pincangnya hanya sesaat sebelum dikurbankan, maka insya Allah sah. Karena dia sudah hampir ke tempat pengkurbanan. Tapi kalau masih lama, bagaimana? Misalnya kita beli H-5, kemudian waktu diturunkan dari pick up atau diturunkan dari truk, dia lompat sendiri. Belum digendong, dia sudah lompat duluan. Patah kakinya satu. Misalnya dia nggak lihat di bawahnya itu ada batu. Jadi lompat kakinya bersamaan, satunya batu, satunya tanah. Patah satu. Maka kurban seperti ini tidak sah. Tapi siapakah yang ganti? Jawabannya yang ganti adalah sesuai dengan akadnya antum dengan si penjualnya. Misal, antum berakad sama penjualnya, saya minta hewannya diantar ke rumah saya dan sampai di pekarangan saya dalam keadaan sehat. Kalau sampai ada buta, sakit, pincang sampai depan rumah, maka saya tidak terima. Berarti yang bertanggung jawab si penjualnya. Tapi penjualnya bilang gini, akad kita sampai di sini, sedangkan saya ngantarin semuanya adalah tanggung jawab bapak karena bapak pembeli. Misal, mobil saya ditabrak truk di tengah jalan, maka saya tidak berkewajiban mengganti. Kalau ternyata hewan ini sudah kami ikat, terus dia lompat sendiri dan patah kakinya atau ditabrak kendaraan yang lain, maka kami tidak berkewajiban untuk mengganti. Bila ada kesepakatan demikian dan antum setuju, berarti cacat ini yang tanggung siapa? Si pembeli. Begitu juga nanti buta, misalnya hewannya ditarik, kemudian misalnya ada anak-anak main pisau, ting teng tong 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 tong, ya gitu kan, lewat terbelah matanya. Padahal ini lagi jalan menuju tempat penyembelihan. Maka apabila ini sesaat sebelum dikurbankan, maka insya Allah sah. Keempat, sangat kurus sampai-sampai tidak memiliki sumsum tulang, atau bila kita pegang badannya langsung tulang. Bahkan dari jauh pun sudah kelihatan itu setelah kulit tulang, tidak punya daging. Maka hewan seperti ini tidak sah untuk dikurbankan. Jika cacatnya lebih parah dari 4 yang di atas, maka tidak boleh diselenggarakan untuk berkurban. Maka yang lebih parah darinya lebih tidak sah lagi. Misalnya itu hewan buta, sakit, pincang, kurus. Bila dia mengumpulkan semuanya, maka ini lebih pantas lagi untuk tidak dikatakan sah. Catatan, ada juga cacat yang menyebabkan makruh. Makruh berarti kalau cacat ini ada pada hewan, mengurangi pahala. Tetap sah, cuma kurang pahalanya. Di antaranya adalah putus atau koyak bagian depan atau dalam telinganya. Anggap saja ada peternak yang melebeli hewannya dengan tindik, dikasih tindik telinganya. Padahal sebenarnya nggak usah lah dibolongi, cukup misalnya dikasih warna atau ditulisin, kan sebagian sapi itu ada ditulis untuk menandai siapa pembelinya. Tapi anggap aja ada peternak yang menindik kupingnya. Lalu anggap saja itu tindik nyangkut misalnya di pohon, terus dia meronta-ronta, akhirnya robek dengan tindikannya itu. Maka hewan ini sah untuk berkurban, tapi kurang pahalanya. Yang kedua, pecah tanduknya. Misalnya dia adu kepala sama temannya, memperebutkan betina. Lalu kelahi tanduk-tandukan, salah satunya pecah tanduknya. Maka hewan ini tetap sah, tapi berkurang pahalanya. Selain dari cacat yang menyebabkan tidak sah dan cacat yang menyebabkan makruhnya hewan kurban, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Kurbannya sah, tidak kurang pahalanya. Ini yang saya bilang cacat model 3. Misalnya gigi hewan ompong. Anggaplah ini tanduk-tandukan patah atau pecah tanduk, ganti gigi. Tanduk lawan gigi. Jelas menang mana? Jelas menang tanduk. Kalau ompong giginya, maka hewan ini tetap sah, tidak berkurang pahalanya. Karena itu gigi juga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga bila tidak berekor. Misalnya memang hewannya itu lahir dalam keadaan tidak berekor, cuma kok bagus, gemuk lagi. Maka hewan ini boleh saja untuk dikurbankan dan tidak berkurang pahalanya. Contoh yang lain, bunting. Dan sering kejadian setelah disembelih dan dibelah perutnya baru keluar anaknya. Maka hewan ini sah. Tambahan pertanyaannya, kalau gitu, itu anak boleh ndak dimasak? Bolehkah dimakan? Setelah dibelah perutnya ternyata ada janin, bolehkah dimakan? Jawabannya boleh. Haruskah disembelih juga? Jawabannya tidak. Bila sudah disembelih mamanya dan mati mamanya karena penyembelihan itu, mati juga anak di dalam, maka anaknya tidak perlu disembelih karena penyembelihan mama itu sama dengan menyembelih anak. Contoh yang lain, tidak berhidung. Misalnya hidungnya cuil, maka ini tidak mengapa dan tidak mengurangi pahalanya.